Barusan kita habis unboxing adapter. Jatuh. Udah jam 4. 13.14. 2 ya. Berarti jam 2 lewat 4. Bulan depan mungkin saya pindah ke Surabaya. Soalnya saya mau ke Kediri, tapi nggak tahu nanti gimana. Agus sedih, Agus memang sedih. Oke. 29 November 2023. Saya mau bacakan tulisan ini. Tadi pagi saya kepikiran tentang video wawancara anak kecil di TikTok. Anak itu mengatakan bahwa semua perasaan itu penting, bahkan kesedihan sekalipun. Saya sangat setuju dengan ungkapan anak itu. Semua perasaan itu penting. Kesedihan mengajarkan kita arti keikhlasan. Banyak orang di luar sana, termasuk saya, pernah mengumpat, "Mengapa Tuhan memberikan masalah ini padaku?" Sambil berlagak seolah-olah kitalah yang paling menderita di muka bumi. Sampai suatu ketika, saya tidak sengaja menonton tayangan di YouTube. Itu adalah dokumenter tentang orang-orang yang terlahir berbeda. Ada yang lahir tanpa perut, tanpa kaki, tanpa lengan, wajah yang hilang karena kecelakaan. Ada yang lahir dan terlihat, maaf, tanda kutip, seperti kera. Sampai ada yang lahir tanpa kulit. Berdasarkan pandangan saya pribadi, mereka tidak beruntung. Tetapi mereka tidak secerewet saya komplain terhadap kehidupan. Saat saya nonton video-video tersebut, saya menjadi malu terhadap diriku sendiri. Masih banyak orang yang lebih berhak komplain terhadap kehidupan daripada saya, tetapi mereka tidak melakukannya. Bahkan mereka tidak merasa hidup tidak adil. Dan mereka menjalankan hari-hari mereka dengan bahagia. Bahkan salah satu dari mereka, saya lupa namanya, tapi dia memiliki perawakan yang kecil dan tidak terlihat seperti kita. Dia adalah seorang anak perempuan yang suka membuat video bersama ibunya. Dengan percaya diri, dia mengatakan pada kamera, "Saya cantik," dalam bahasa Inggris. Ya Tuhan, itu adalah video positif yang sangat manis. Kepercayaan dirinya, aura positifnya, dan keceriaannya membuat saya menjadi lebih baik dan merasa ikut senang dan bahagia. Mungkin itu juga yang dirasakan orang lain saat saya memutuskan untuk bahagia dan positif. Orang lain juga akan merasakan hal yang sama. Jadi, saat saya merasa tidak berguna dan pecundang, dan memberitahu orang-orang akan hal itu, mungkin berdampak buruk bagi orang lain. Sebagaimana perasaan positif bisa menyebar, mungkin perasaan negatif juga. Entahlah, itu cuma teori saya saja. Yang jelas, saya mulai belajar untuk bersyukur dengan apa yang saya miliki saat ini. Sebagaimana dulu saya suka menyemangati diriku sendiri. "Sadam, masih banyak yang harus kamu syukuri. Tanganmu yang masih normal, kakimu yang masih bisa membuatmu kemana saja, matamu yang masih bisa melihat indahnya laut biru, masih bisa makan, masih bisa tidur dengan nyaman di kamar, dan tidak khawatir kehujanan dan kedinginan. Dan masih banyak lagi. Oh ya, lupa. Tadi kita ngomongin kesedihan. Saya tidak tahu apa yang membuat kalian sedih. Tetapi saya pribadi sedih karena terjebak di masa lalu dan kehilangan momen dan orang-orang yang saya sayangi. Tetapi seperti yang saya katakan di awal, kesedihan mengajarkan kita arti ikhlas. Orang zaman sekarang menyebutnya move on. Saya jadi ingat Joey, salah satu karakter di serial Friends.
Awalnya dia sangat benci terhadap perubahan karena dia ingin bersama teman-temannya selama-lamanya muda dan terus seperti itu. Tetapi saat dia memberikan perubahan kesempatan, dia tersadar ternyata tidak seburuk itu. Lagi pula, itu adalah arti hidup. Tumbuh, berkembang, berubah, menghilang. Itulah siklusnya, berujung pada menghilang. Entah itu momen masa kecil, momen bersama keluarga, momen masa sekolah, atau bahkan orang-orang yang kalian sayangi yang menghilang. Apapun itu, yang jelas itu semua ada untuk mengajarkan kita arti ikhlas dan cara sang pemilik kehidupan mengingatkan kita akan siklus hidup. Oke teman-teman, jadi tadi itu adalah tulisan saya. Tulisan Sadam 29 November 2023. Oke, itu saja untuk hari ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akan upload video 1 minggu sekali, oke? Seminggu sekali. Dadah. Assalamualaikum.